Perkenalkan, nama saya Naomi Rusanda Semorangkir dengan NIM 230309604 dari Prodi Peternakan Stambul 2023 kelas PTNB. Dalam video ini, saya akan menjelaskan tentang saluran reproduksi ternak unggas jantan dan betina serta proses perkembangan telur, di mana video ini merupakan tugas mata kuliah dari produksi ternak unggas yang diampu oleh Ibu Insinyur Tati Pidinasari, SPT MPIPM. Unggas jantan seperti ayam, jantan atau burung jantan lainnya memiliki sistem reproduksi yang sederhana namun sangat efisien. Sebelum saya menjelaskan tentang organ reproduksi jantan, saya akan menggambarkan sketsanya terlebih dahulu. Baiklah, inilah sketsa dari saluran reproduksi unggas jantan. Yang pertama ada testis. Testis terletak dalam rongga tubuh yang terdapat sepasang di dalam rongga tubuh dekat ginjal. Testis ini berfungsi untuk memproduksi sel sperma dan hormon testosteron. Pada musim kawin, ukuran testis bisa membesar hingga 300 kali dari ukuran semula. Lalu yang kedua ada epididymis. Epididymis merupakan tempat pematangan sementara sperma. Yang ketiga ada vas deferens. Vas deferens adalah saluran yang membawa sperma dari testis ke kloaka. Vas deferens juga menyimpan sperma sampai ejakulasi. Lalu yang terakhir ada papila kloaka, di mana inilah ujung saluran dari reproduksi yang terdapat di dalam kloaka. Saat kawin, papila dari jantan menyentuh kloaka betina dan proses yang ini disebut kloakakis. Melalui kontak ini, sperma ditransfer ke saluran reproduksi betina. Sebagian besar unggas hanya memiliki satu ovarium dan opiduk kiri yang berfungsi, sementara yang kanan mengalami regresi sejak masa embrio. Sebelum saya menjelaskan tentang organ dari saluran reproduksi unggas betina, di sini saya akan menggambarkan sketsanya terlebih dahulu. Ini adalah sketsa dari organ reproduksi unggas betina. Yang pertama ada ovarium. Ovarium merupakan tempat pembentukan dan pematangan ovum atau sel telur. Ovarium unggas dapat mengandung banyak folikel dalam berbagai tahap perkembangan. Lalu yang kedua ada impudibulum. Impudibulum merupakan bagian pertama dari opiduk yang berbentuk seperti corong. Fungsinya menangkap ovum yang dilepaskan dari ovarium. Disinilah fertilisasi terjadi jika sperma sudah masuk sebelumnya. Hal ini bisa terjadi selama sekitar 15 menit.
Lalu yang ketiga ada magnum. Magnum adalah bagian terpanjang dari opiduk, di mana albumnya atau putih telur dibentuk dan menyelimuti opung. Hal ini bisa terjadi sekitar 3 jam. Lalu yang keempat ada ismus. Di bagian ini, 2 lapisan membran telur dibentuk dan ini terjadi sekitar 1 sampai 1,5 jam. Lalu ada uterus atau cangkang sel gland, tempat pembentukan dan pengendapan cangkang telur yang sebagian besar terdiri dari kalsium karbonat. Ini adalah bagian yang memakan waktu paling lama, yaitu sekitar 18 sampai 20 jam. Lalu ada vagina. Vagina merupakan saluran terakhir sebelum telur dikeluarkan melalui kloaka. Di sini lapisan pelindung mukus ditambahkan sebelum ovoposisi atau pengeluaran telur. Total waktu dari ovulasi hingga ovoposisi memakan waktu sekitar 24 sampai 26 jam. Lalu berikutnya adalah tahapan lengkap proses pembentukan telur pada unggas betina. Yang pertama ada ovulasi, di mana ovum dilepaskan dari folikel ovarium dan masuk ke infundibulum. Lalu yang kedua ada fertilisasi, jika ada sperma pembuahan terjadi di infundibulum. Pembentukan albumen atau putih telur terjadi di magnum sekitar 3 jam. Lalu pembentukan membran dalam dan luar terjadi di ismus selama 1 sampai 1,5 jam. Lalu ada pembentukan cangkang atau cell formation, di mana ini terjadi di uterus. Lapisan kalsium yang ditambah selama 18 sampai 20 jam. Lalu ada ovoposisi atau pengeluaran telur, di mana telur melewati vagina dan keluar melalui kloaka. Seluruh proses ini memakan waktu sekitar 24 hingga 26 jam. Oleh karena itu, ayam petelur umumnya bertelur 1 butir per hari. Proses pembentukan telur pada unggas dimulai dari ovulasi, yaitu saat satu folikel matang di ovarium melepaskan ovum atau sel. Ovum ini kemudian ditangkap oleh infundibulum, bagian pertama dari saluran opiduk yang membentuk seperti corong. Disinilah pembuahan atau fertilisasi dapat terjadi. Jika ada sperma yang sudah masuk sebelumnya, proses ini berlangsung selama sekitar 15 menit. Setelah itu, ovum akan bergerak menuju magnum, bagian terpanjang dari opiduk, di mana albumen atau putih telur dibentuk dan menyelimuti ovum. Proses ini memakan waktu sekitar 3 jam. Selanjutnya, telur yang telah dilapisi albumen akan menuju ismus, di mana di tempat ini terdapat 2 membran lapisan yang dibentuk, yaitu membran dalam dan luar. Tahap ini berlangsung sekitar 1 sampai 1,5 jam. Setelah itu, telur masuk ke uterus atau biasa disebut kelenjar cangkang atau sel gland, yang merupakan tempat terjadinya proses paling penting, yaitu pembentukan cangkang. Di bagian ini, telur akan dilapisi kalsium karbonat yang membentuk cangkang keras berwarna putih atau coklat, tergantung pada jenis unggasnya. Proses ini berlangsung cukup lama, yaitu sekitar 18 hingga 20 jam. Terakhir, telur memasuki vagina, di mana lapisan lendir ditambahkan untuk melindungi telur saat keluar melalui kloaka, dalam proses yang disebut ovoposisi. Dengan demikian, total waktu pembentukan 1 butir telur dari ovulasi hingga ovoposisi adalah sekitar 24 hingga 26 jam. Karena itu, seekor ayam betina sehat dan produktif biasanya dapat menghasilkan 1 butir telur setiap harinya. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau sketsanya yang kurang lengkap, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.